Assalamualaikum sahabat tani. Hari ini saya akan berbagi tentang pupuk kalsium. Manfaat pupuk kalsium bagi tanaman. Ini kebun cabai saya yang tadinya baru saya selesai menyemprot pupuk kalsium dan juga ditambahi dengan pupuk buah. Untuk pupuk kalsium saya biasanya melakukan penyemprotan rutin 1 minggu sekali untuk memperkuat pohon cabai saya. Dan terlihat itu ada bekas-bekas putih, itu adalah bekas semprotan pupuk kalsium yang ditambah dengan pupuk perangsang buah pada fase pembungaan agar bunga tidak rontok dan daunnya agak tahan melawan serangan hama dan batangnya akan menjadi keras dan tidak mudah patah apabila nanti berbuah. Cabai ini sekitar 60 hari setelah tanam, karena kondisi hujan agak lebat jadi pengocoran pupuk tidak dapat dilakukan secara rutin. Mungkin besok baru bisa dilakukan pengocoran untuk menambah kesuburan dan memperbanyak bunga. Dan itu ada kelihatan polybag, itu cabai yang lewat ditanam sudah berbunga baru dipindah tanam. Saya terpaksa menanamnya di polybag. Manfaat pupuk kalsium ini adalah memperkuat daya tahan dari serangan hama, jamur, dan mengeraskan batang, menumbuhkan tunas-tunas baru, mempertahankan agar bunga tidak rontok, dan memperkuatkan daun, dan menambah bulu-bulu akar bagi bagian akar. Dan biasanya di bagian akar saya akan mengocorkan kapur dolomit. Kapur dolomit seperti ini biasanya saya kocor untuk menambah unsur hara kalsium di dalam tanah dan juga magnesium, dan sekaligus menetralkan tanah. Kalau kondisi hujan kita terpaksa melakukan pengocoran dolomit agar pH tanah dalam kondisi netral. Saya menggunakan sebagian bibit cabai lokal, jadi kebiasaannya cabai lokal itu sangat membutuhkan kalsium, apalagi dalam proses pembuahan. Jika kekurangan kalsium bagi cabai lokal, maka kebiasaannya ujung buah akan menguning dan kemudian rontok. Bagi teman-teman yang menggunakan cabai lokal, maka dianjurkan 1 minggu sekali menyemprot pupuk kalsium dan juga 2 minggu sekali mengocor pupuk dolomit di bagian akar agar unsur hara kalsium tercukupi. Selain dari itu adalah memperkuatkan tanaman seperti tanaman cabai, itu memerlukan kalsium yang agak tinggi, sekaligus bisa melawan jamur yang di bagian akar, karena jamur biasanya menyerang apalagi dalam proses pembuahan. Biasanya pate akan menyerang ataupun antraknosa
Jadi kita perlu menyemprot pupuk kalsium, dan lebih bagus jika ditambah dengan antrakol ataupun Ziflo. Itu lebih bagus, apalagi dalam kondisi musim hujan, karena serangan jamur kebiasaannya di kelembaban yang tinggi pada tanah itu biasanya akan ada serangan jamur, dan biasanya akan ada berlaku busuk pangkal. Ini bekas-bekas semprotan saya tadi, ada warna putih di daun, itu tidak masalah, lebih bagus begitu agar bisa terserap. Apabila nanti malam ada embun, dia akan menyerap, daun-daunnya akan menyerap pupuk kalsium ini. Cabai ini masih dalam proses pembungaan dan hampir muncul buah. Mungkin sekitar 10 hari lagi sudah bermunculan buah putih-putih. Dan ini perlu dilakukan pengocoran pupuk agar lebih maksimal pembungaannya. Biasanya saya menggunakan NPK panah merah ditambahi dengan fosfor dan kalium. Untuk proses pembungaan ini kita harus mengurangi nitrogen dan melebihkan fosfor dan kalium, dan kemudian ditambah dengan pupuk kalsium baik di bagian akar maupun di bagian daun untuk semprot. Pupuk kalsium bisa ditambah dengan pupuk buah dan juga hormon pelebat buah. Dan apabila musim hujan, sebaiknya ditambah dengan perekat agar lebih maksimal penyerapannya. Besok saya akan lakukan pengocoran pupuk, dan seminggu lagi akan saya lakukan penyemprotan hormon perangsang buah dan juga pupuk buah agar bunga bisa keluar berterusan dan lebat. Dan seminggu kemudian baru saya semprotkan lagi pupuk kalsium. Melihat kondisi, saya akan lihat kondisi dulu. Sekiranya memerlukan pupuk kalsium, saya akan semprotkan lagi. Biasanya 1 minggu ataupun 10 hari sekali dilakukan penyemprotan, dan bisa jadi seminggu apabila musim penghujan. Itu jarak antara semprot, biasanya seminggu sekali. Pupuk kalsium untuk semprot itu tidak masalah kalau kita rutin menyemprot. Tetapi kalau untuk pengocoran dolomit itu sekitar 2 minggu agar pH tanah netral. Perlu ada pH meter untuk pengecekan pH. Karena jika berlebihan dolomit mungkin tanah menjadi basah. Itu tidak baik untuk tanaman. Dan tanaman ini kelihatannya agak lumayan bagus. Mungkin ada sedikit-sedikit serangan hama trip dan juga tungau, mulai berbuah, dan juga kutu putih, kutu kebul. Yang paling saya khawatiri adalah kutu kebul, karena bisa membawa virus Gemini atau virus kuning. Jadi penyemprotan insektisida itu penting, apalagi yang berbau kuat, untuk menghalau hama-hama kutu putih atau kutu kebul. Bisa menggunakan kurakron untuk pengusir, karena bau kurakron itu agak kuat. Dan untuk memusnahkannya kita perlu memakai insektisida demolish yang berbahan aktif abamectin.
Dan juga saya tambahi dengan regen, karena regen bersifat sistemik, bisa membunuh bermacam jenis hama dan bisa membunuh hama walau di sebalik daun. Oke sahabat tani, sekian dulu dari saya. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.